hari. Halo sahabat yang saya hormati dan saya cintai, saya sayangi. Ketemu lagi dengan saya, Faris RM, di YouTube Faris RM Publishing Channel, dalam episode inspirasi yang seperti biasa storytelling dari buku yang pernah saya tulis di tahun 2008 yang judulnya Living in Harmony, yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia. Buku ini masih bisa Anda dapatkan di banyak toko-toko online. Jadi kalau Anda ingin memiliki, silahkan cari di toko-toko online. Masih banyak buku-buku saya yang diterbitkan, yang dijual maksudnya. Oke, sahabat, dalam inspirasi kali ini saya akan mengambil topik salah satu isi saya yang berjudul digitalisasi, ya, digitalisasi. Oke, sahabat, salah satu hal penting yang sering ditanyakan pada saya oleh banyak orang adalah tentang bagaimana saya seorang diri menyelesaikan proses album rekaman kedua saya yang berjudul Sakura. Banyak orang tak habis pikir bagaimana mungkin bunyi lengkap keseluruhan instrumen musik yang terdengar lengkap berikut orkestrasinya bisa lahir hanya dari sepasang tangan saya. Ingat, saat itu tahun 1980, dan pada masa itu belumlah dikenal aneka peralatan digital, komputerisasi, sequencer, serta perangkat teknologi canggih seperti yang kini umum digunakan oleh banyak pemusik. Dan juga banyak orang bertanya, apa alasannya? Sehingga saya memilih bekerja sendiri secara analog. Jadi begini ceritanya. Pertama, sebagai pemusik yang baru berkiprah, saya berpikir mau ngajak siapa? Dan apa ada pemusik ternama yang mau bantu saya? Yang mau saya ajak? Yang kedua, mau bayar pakai apa? Jangankan dulu, sekarang saja saya bukanlah pemusik kaya raya yang selalu punya uang untuk dijadikan modal. Begitulah, selain memang dikaruniai talenta, bisa main keyboard, piano, gitar, dan drum, dengan perkataan lain multi-instrumentalis, bekal lain yang saya bawa serta saat menggarap album Sakura adalah logika. Beruntung, saya memiliki kakak-kakak yang menyayangi dan memperkenalkan studio rekaman, yaitu almarhum Krisye, Kinan Nasution, Eros Jarot, dan almarhum Yoki Suroprayogo. Adalah pemusik-pemusik nasional, ya. Mereka itu pemusik-pemusik nasional yang berjasa memperkenalkan dunia rekaman dan bermusik secara profesional kepada saya. Sejak entah atas gagasan siapa mengajak bergabung dalam kelompok musik elit Bade Band. Sebagai anak bawang, saya dipercaya berperan sebagai double drummer, berdua dengan kakak saya, Kinan Nasution. Seringkali duduk di sebelah Yoki saat dia mengolah suara melalui mixer board, multi-track recorder, membuat saya jadi tahu tentang membagi frekuensi, menempatkan sudut bunyi, yakni sudut dari mana bunyi suatu instrumen datang pada garis kiri kanan, atau yang disebut balancing, stereo speaker, yang didengar manusia, dan aneka siasat taktis yang dibutuhkan dalam mengolah bunyi agar menjadi serasi sesuai kapasitas setting paduan bunyi alat musik dalam satu proses rekaman. Dan setelah bertahun-tahun ditempa kakak-kakak saya tersebut, saya bergabung dengan Bade Band hampir kalau nggak salah 3 tahun. Ya, 3 tahun. Sebelum akhirnya saya bersolo karir. Akhirnya saya mendapatkan rumus bahwa teknik rekaman dan bermusik itu syarat dengan tata kerja yang berbasis logika. Jadi tidak salah kiranya kalau hingga kini di zaman canggih teknologi IT, selain faktor software, hardware, faktor penting yang tidak boleh dilupakan adalah harus ada brainware, ya, otak kita sendiri. Karena segala tata kerja datang dari otak kita sendiri. Jauh sebelum teknologi komputerisasi pada bidang musik dikenal dunia, The Beatles telah melakukan prinsip teknologi digital. Prinsipnya, ya, seperti sequencing, sampling, dan looping melalui aplikasi kerja analog yang sangat sederhana.
dengan hanya mempergunakan peralatan tape recorder yang saat itu baru mencapai kapasitas 4 track. The Beatles merampungkan proses rekaman album bersejarah Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band selayaknya teknologi multitrack masa kini. Kalau kita simak album tersebut hingga kini masih mampu menyuguhkan relevansi maupun referensi kualitas yang oke-oke aja di telinga kita. Bahkan tak jarang beberapa pemusik justru membuat sampel bunyi instrumen yang dihasilkan di album tersebut untuk digunakan melahirkan karya-karya musik baru di masa kini. Padahal teknik The Beatles semata-mata hanya memanipulasi tape speed ya, atau kecepatan putaran pita, memotong pita, cutting, dan menyambungnya secara pingpong, mengoper rekaman dari satu unit ke tape recorder unit yang lain, dan memotong pita, membuat looping seperti layaknya di zaman digital sekarang. Kita tinggal copy paste, copy paste, dan selanjutnya. Dulu semuanya hasil rekaman yang sudah direkam dalam pita dipotong, disambung dengan splicer. Saat pembuatan Sakura, proses rekaman saya mulai dengan merekam metronom, peralatan penuntun tempo yang digunakan oleh guru piano sepanjang kira-kira durasi lagu yang akan saya rekam. Jadi kalau misalnya Sakura durasinya 6 menit, saya membuat metronom dulu, direkam di pita, tik-tok, 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 selama kurang lebih 8 menit. Sehingga ketika saya memproses selanjutnya, yaitu yang pertama-tama yang saya pakai adalah setelah membuat metronom, kemudian saya selanjutnya menerapkan rekaman piano, untuk kemudian dilanjutkan dengan rekaman drum, untuk dilanjutkan dengan rekaman bass, gitar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sehingga menjadi sebuah lagu yang lengkap instrumen maupun orkestrasinya. Nah, setelah hal itu terjadi, baru kemudian saya rekam vokal. Ya, memerlukan kenyamanan saat bernyanyi, biasanya vokal saya rekam justru setelah musik dasar. Gitu. Kenapa? Rekaman vokal itu penting. Jangan sampai terganggu dulu dengan orkestrasi dan isian-isian. Karena biar bagaimanapun juga, ya namanya sebuah lagu yang dinyanyikan ya. Jadi artinya vokalis adalah unsur utama. Nah, pada langkah kerja pun lebih nyaman karena tata musikal pengiring yang nantinya dilengkapi sektor fill-in, sektor iringan, sektor accompaniment, itu akan lebih proporsional mengisi ruang-ruang yang secara efektif setelah diisi vokal, dia akan menunjang vokalnya. Jadi, si penyanyi, dalam hal ini saya, akan merasa leluasa menjelajah dulu bernyanyi hanya dengan musik dasar sebelum diisi fill-in dan orkestrasi instrumen-instrumen maupun orkestrasi yang lain. Nah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, ya. Apalagi seorang penyanyi biasanya kalau sudah diisi dulu vokalnya, musiknya secara lengkap, baru si vokalis belakangan menyanyi, itu dia akan terbentur gitu. Mau menjelajah ke sini ada alat musik ini, mau menjelajah ke situ ada alat musik ini, akan terganggu gitu. Itu akan mengurangi dominasi ya vokal yang sesungguhnya adalah yang utama dari sebuah lagu yang dinyanyikan. Di era digitalisasi teknologi musik saat ini, aneka perangkat aplikasi teknologi hadir dengan manja, menjanjikan berbagai kemudahan bagi pemusik. Bekal pemahaman yang kurang matang seringkali melahirkan cara pemanfaatan yang salah di kalangan pengguna teknologi tersebut. Seberapapun pesatnya perkembangan teknologi, berbagai aspek kehidupan manusia, ya, ia akan tetap menjadi budak manusia, ya. Jadi artinya jangan sampai terjadi sebaliknya. Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi. Teknologi selamanya harus menjadi budak manusia. Soalnya kalau enggak, bisa-bisa kita jadi robot dong. Benar nggak? Buat saya setiap proses kerja kreatif musik memiliki kebutuhannya masing-masing. Dan selama teknologi dengan segala perkembangannya
harus kita aplikasi sesuai kegunaan manfaatnya. Sifatnya hanya memudahkan kerja. Sampai kapanpun, tak akan pernah ada kenikmatan yang lebih nikmat dalam bermusik selain ngeband. Tentu aja, terpujilah kejayaan rock and roll. Tolong diucapkan sambil headbanging. Spontanitas serta penggunaan insting yang kadang-kadang tebak-tebakan, kalau orang Betawi bilang tebak manggis. Itulah yang justru yang paling seru saat kita ngeband gitu loh. Jatuh pukulan tempo yang kadang-kadang tak berbarengan atau laid back, atau putaran tempo yang lari sedikit dan agak menjadi kecepatan saat klimaks lagu. Wah, jangan terlalu cepat ya, tapi naik sedikit, seringkali malah membangun roh dari karya musik yang sedang kita mainkan. Tempo yang agak lari sedikit bisa menjadikan klimaks, ya, bisa menjadikan manusiawi, ya, humanize, ya. Dinamika emosional sangatlah perlu, mengingat sebuah karya musik adalah salah satu unsur komunikasi interpretasi yang sangat intens antara pelaku dan penikmatnya, pemusik dan pendengarnya, yang pada akhirnya bertemu dalam ajang interaksi yang tak akan mampu dijabarkan dengan kata-kata. Ada pendapat yang bilang, paling sulit mengajak orang analog pindah ke digital, maupun sebaliknya. Sebentuk pendapat yang menurut saya tidaklah benar. Karena kita manusia yang memiliki segala kapasitas untuk mampu beradaptasi dalam masalah penyesuaian yang tersulit sekalipun. Masalahnya hanya soal mau atau tidak kita mencari jalan keluar. Berdasarkan, lagi-lagi, logika berpikir yang lebih bijaksana. So, bukan hanya di musik, tapi juga di berbagai aspek pekerjaan profesional apapun yang beralih dari analog ke digital, mana yang kita pilih? Analog atau digital? Saya punya saran. Bagaimana kalau gunakan digital dengan logika tata kerja analog? Bisa juga kan? Itulah inspirasi yang saya bisa bagi dalam menyikapi teknologi digitalisasi yang sekarang sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Saya Faris RM, untuk inspirasi di YouTube Faris RM Publishing Channel. Salam berkah dan sehat. Insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Sahabat-sahabat semua, sampai jumpa di episode inspirasi berikutnya. Saya Faris RM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi